Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosefa Maria, tim pelaksana program praktisi mengajar sekaligus host dan moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran yang saya hormati Wakil Ketua 1 Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Bapak Dr. Junaidi SSMA, yang saya banggakan Kepala Program Praktisi Mengajar Bapak Gamaliel Wane ST.MLA, Tim Pelaksana Program Praktisi Mengajar Bapak Dr. Timotius Febri ST.MT.CS.CA, Ibu Dr. Gracia Ongko Wijoyo SE.MSc, rekan-rekan pelaksana program praktisi mengajar, serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi PPG se-Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita semua diperkenankan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi program praktisi mengajar gelombang PPG Prajabatan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, acara akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi mengenai pengenalan program oleh Ibu Dr. Gracia, dan dilanjutkan materi mengenai tutorial pendaftaran dan pengenalan fitur-fitur pada platform oleh Pak Febri, dan dilanjutkan sesi Q&A mengenai program PPG Prajabatan. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk dengan tegak. Mendengarkan sambutan dari PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail, SPD, MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Mohon izin, suaranya bisa dimonitor? Jelas, Aman, Mbak? Pak. Silakan. Aman. Cuma videonya nggak bisa hidup ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, baik. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari Pelaksana Pusat Kampus Mengajar, dan juga tentunya Bapak Ibu tim praktisi mengajar yang hadir pada saat hari ini, dan Bapak Ibu perwakilan dari LPTK penyelenggara PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan,
yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih untuk waktunya. Terus sekalian, tentunya kita wajib panjatkan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat hidayahnya, kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga menghadiri pertemuan pada sore hari ini, sosialisasi praktisi mengajar untuk pendidikan profesi guru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, program PPG Prajabatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, yaitu agar dapat menghasilkan lulusan calon guru yang kompeten tentunya dan profesionalis, serta mampu menyiapkan siswa nantinya menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan nasional. Bapak sekalian yang kami hormati, di tahun 2022 ini, dengan adanya program Merdeka Belajar di Ditjen GTK, ada beberapa program transformasi yang ditetapkan. Ada 5 transformasi untuk guru dan tenaga kependidikan. Di antaranya salah satunya adalah tentunya dengan beberapa pembaharuan, beberapa transformasi yang ada, khususnya dalam proses pembelajaran di PPG, membuka peluang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya diharapkan agar mahasiswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan kontekstual tentunya dengan kebutuhan lapangan. Nah, pembelajaran pada PPG mendorong keterlibatan berbagai pihak, diantaranya praktisi, sehingga dapat memberikan menginspirasi, memotivasi, dan juga membagikan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, praktik baik yang dimiliki tentunya untuk calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan. Karena Bapak Ibu sekalian, guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan tentunya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, program penyiapan guru PPG Prajabatan menjadi prioritas Kemendikbudristek untuk memastikan guru memiliki kesiapan pada saat memfasilitasi, melayani pembelajaran para peserta didik di sekolah. Nah, transformasi pendidikan profesi guru menjadi sangat penting jadinya, sehingga kami menyiapkan berbagai kebijakan yang harus kami siapkan, perangkat dokumen, pengembangan kurikulum dan pembelajarannya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran PPG Prajabatan. Nah, melalui kesempatan sangat baik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih ini dari program Kampus Mengajar yang dalamnya ada praktisi mengajar, sehingga diharapkan sosialisasi ini walaupun sudah beberapa kali kami sampaikan kepada Bapak Ibu koordinator di LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru, tapi semakin kita mendapatkan informasi akan semakin lebih jelas informasi yang akan kita dapatkan. Nah, kami berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan lebih pemahaman baik tentang praktisi mengajar kepada dosen dan juga tentunya kepada pengelola atau kepala prodi di LPTK terkait dengan nantinya mungkin teknis penggunaan platform praktisi mengajar dan kebermanfaatannya pada PPG Prajabatan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya ada beberapa peluang dan juga mungkin tantangan dalam ruang pembelajarannya saat nanti melaksanakan pembelajaran dengan mahasiswa PPG sebagai calon guru yang nanti kita harapkan dengan kehadiran dari Bapak Ibu praktisi mengajar yang nanti akan direkrut, yang akan digunakan di LPTK, sehingga mahasiswa calon-calon guru memiliki soft skill, juga hard skill, dan juga tentunya awareness yang peka terhadap konteks current issue sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan transformasi PPG diperlukan supaya sebagai upaya tentunya untuk memastikan bahwa kualitas lulusan PPG merupakan calon seorang guru pemula yang profesional, serta memiliki orientasi pada peserta didik pada murid, menguasai kompetensinya,
dan memiliki komitmen tentunya yang tinggi karena berprofesi sebagai guru yang profesional. Nah, dalam rangka mendukung kelancaran program praktisi mengajar untuk PPG Prajabatan dan dalam peningkatan koordinasi program praktisi mengajar dengan Direktorat PPG, serta lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, LPTK, perguruan tinggi, pelaksanaan program PPG Prajabatan, kami bermaksud ingin memberikan lebih, ingin Bapak Ibu sekalian di LPTK memahami betul sehingga kebermanfaatan dari program praktisi mengajar betul-betul bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk calon-calon mahasiswa PPG yang akan menjadi calon-calon guru. Kami menyambut baik dengan adanya inisiasi dari program praktisi mengajar ini dan marilah kita ikuti dengan baik sosialisasi ini tentunya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara optimal karena program ini tanpa dukungan, tanpa kolaborasi, tanpa pemahaman yang sama dan tentunya semangat gotong royong yang kita bangun sehingga pelaksanaan penyelenggaraan PPG Prajabatan nantinya bisa berjalan dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang kami rancang untuk PPG Prajabatan yang saat ini itu membangun kemampuan dalam penyelesaian masalah, problem solving-nya di lapangan, serta berkontribusi permasalahan yang menemukan ide-ide yang baru, inovasi, dan yang bermanfaat untuk menghadapi dalam pembelajaran saat nanti. Bapak Ibu calon mahasiswa sudah lulus dan melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan tentunya harapannya pembelajaran akan lebih inovatif, menarik, menyenangkan, berorientasi pada peserta didik. Melalui kurikulum PPG Prajabatan model baru yang kita kembangkan saat ini tentunya perlu saya sampaikan di depan adanya kerjasama, kolaborasi dari berbagai pihak, berbagai lini sehingga dapat semua mengisi terkait dengan beberapa hal yang mungkin masih ada titik-titik kosongnya yang itu kami harapkan. Dan tentunya sekalian kita terus adakan, kita terus sinergikan sehingga semuanya bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan yang mungkin mengharapkan kemajuan dan juga peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya semuanya ini demi putra-putri kita semuanya supaya mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bapak sekalian, selamat mengikuti acara sosialisasi praktisi mengajar untuk program pendidikan profesi guru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Rahayu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara utama kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua 1 Pelaksana Pusat Kampus Merdeka kepada Bapak Dr. Junaidi SSMA. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Yosefa. Bisa dengar saya? Ya, bisa, Pak. Baik. Oke, yang pertama yang saya hormati Pak Gama, Ketua Praktisi Mengajar, Mbak Gracia, sebentar saya nyalakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dari LPTK, dari Asosiasi Guru, maupun para hadirin yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk semua. Pertama, kami di Kampus Merdeka ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri acara yang saya kira sangat penting ini untuk mendengarkan penjelasan atau sosialisasi tentang program praktisi mengajar. Program praktisi mengajar, Bapak Ibu sekalian, ini adalah program perdana untuk tahun ini yang kita harapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi program PPG Prajabatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua mengetahui bahwa bangsa yang besar itu membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian yang menyiapkan tenaga-tenaga pengajar, guru-guru yang hebat di sekolah-sekolah,
tentunya paham betul bahwa pendidikan yang kita harapkan adalah pendidikan yang sesuai dengan masanya. Kalau perlu memberikan pendidikan untuk peserta didik atau siswa-siswa di luar waktu mereka. So educate the children for the time in the future. Nah, untuk ini saya kira Bapak Ibu sekalian peran guru menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks inilah program praktisi mengajar ingin berkontribusi untuk mempertemukan para praktisi mengajar yang penuh dengan pengalaman aplikatif dan praktis di dunia kerja untuk dibawa ke dalam ruang-ruang kelas kita, berinteraksi dengan para calon-calon guru dan juga para dosen-dosen. Harapan kami adalah program ini dapat memberi kontribusi pada peningkatan kualitas calon-calon guru kita. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan calon-calon guru hebat kita, kolaborasi dengan para praktisi yang sudah disiapkan tim Pak Agama, sehingga tujuan yang tadi saya sampaikan dapat kita wujudkan untuk pembangunan SDM unggul kita di masa yang akan datang. Sekali lagi saya juga mengajak para asosiasi guru yang mungkin hadir di sini untuk juga bersama-sama dengan program praktisi mengajar mempersiapkan program PPG Prajabatan yang dinamis, yang aplikatif dan juga inovatif. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim praktisi mengajar yang sudah mempersiapkan acara. Semoga acara hari ini bermanfaat dan semakin banyak manfaat yang dapat kita rasakan dari program praktisi mengajar untuk PPG Prajabatan. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Junaidi untuk sambutan dan pendampingannya. Kami merasa sangat berterima kasih dan terhormat sekali Bapak Junaidi bisa hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, melanjutkan acara yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu pemberian materi mengenai pengenalan program oleh Bapak Dr. Timotius Febri dan dilanjutkan oleh tutorial pendaftaran dan pengenalan fitur-fitur pada platform oleh Ibu Dr. Gracia Ongko Wijoyo. Mengenai acara ini, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Dr. Timotius Febri dan Ibu Dr. Gracia. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Yosifa. Matur nuwun sangat Pak Junaidi tadi sudah memberikan sambutan, memberi semangat bagi kita semua. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Mbak Yosifa, apakah sudah tampil share screen saya secara penuh? Iya, sudah Pak. Oke, tampil secara penuh ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, perwakilan dari perguruan tinggi, asosiasi dari PTK ataupun Bapak Ibu dosen yang mengajar di program PPG Prajabatan. Kami dari tim program praktisi mengajar perkenalkan untuk berbagi informasi terkait program praktisi mengajar gelombang PPG. Nah, Bapak Ibu, ini yang melatar belakangi harapan keikutsertaan kami mendukung kualitas dari guru-guru Indonesia di masa depan, yang mana kita sama-sama tahu bahwa kita masih punya PR, gitu Bapak Ibu, banyak sekali angkatan kerja di Indonesia yang masih belum dapat pekerjaan yang layak, dan mempertimbangkan 8 dari 10 perusahaan di Indonesia masih sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi. Nah,
Sehingga Bapak Ibu dibutuhkan solusi kolaborasi antar perguruan tinggi dan dunia kerja. Inilah yang menjadi benang merah kami untuk mendukung peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Terlebih berfokus pada calon-calon guru yang akan mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Nah, pada program praktisi mengajar, Bapak Ibu, kami memiliki dua solusi kolaborasi. Yang pertama adalah kurikulum by higher education, di mana program studi membuat kurikulum yang akan melibatkan praktisi, dan yang kedua adalah kurikulum through higher education, di mana praktisi mempunyai modul yang dapat digunakan atau diserap oleh program studi. Nah, dua solusi kolaborasi ini, harapan besar kami memberikan warna, memberikan semangat, dan memberikan solusi bagi jembatan antara perguruan tinggi dan dunia kerja, Bapak Ibu. Nah, mendukung dari latar belakang tersebut, Bapak Ibu, latar belakang dari program praktisi mengajar khusus PPG Prajabatan, kita sama-sama tahu, Bapak Ibu, bahwa fenomena yang terjadi adalah ketimpangan kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas. Ini menjadi PR bagi kita semua, yang mana sampai tahun 2018 lulusan PPG Prajabatan di angka 27.935 dan peserta PPG Prajabatan tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 2.965. Dan guru pensiun tahun 2022 Bapak Ibu sebesar 77.124. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bahwa perlu adanya kolaborasi yang integratif dari perguruan tinggi, dunia kerja untuk mensupport kondisi ini, gitu Bapak Ibu. Sehingga pada tahun 2022 perguruan tinggi bisa menyiapkan guru-guru yang siap untuk menyongsong kurikulum yang dinamis, yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja tentunya. Nah, kebutuhan guru, adanya kelengkapan skill bagi calon guru masa depan. Ini saat ini sudah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, gitu Bapak Ibu. Yang mana guru di tahun 2025 ini ada 15 top skill, gitu Bapak Ibu ya, yang mana harapannya bisa mendukung penciptaan generasi emas 2045. Yang pertama ada analytical thinking and innovation. Yang kedua adalah active learning and learning strategies, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah complete problem solving. Yang keempat adalah critical thinking and analysis. Yang kelima creativity, originality, dan inisiatif. Nah, ini yang terpenting juga Bapak Ibu. Leadership and social influence. Bagaimana guru bisa memberikan dampak bagi lingkungannya, yang tentunya siswanya, begitu ya. Yang ketujuh adalah penggunaan teknologi, monitoring and control, teknologi design and programming, resilient, stress tolerance and flexibility, yang tentunya sangat dituntut saat ini di dunia digital, Bapak Ibu. Yang ke-10 adalah reasoning, problem solving, and ideation. Yang ke-11 adalah emotional intelligence. Yang 12 adalah troubleshooting dan user experience, service orientation, system analysis and evaluation. Ya, yang terakhir adalah persuasi dan negosiasi. Nah, ini disadur dari Future Job Survey 2020 World Economic Forum. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan bagi kita semua. Harapannya calon-calon guru masa depan memiliki skill ini. Dan kami dari program praktisi mengajar akan berkolaborasi bersama perguruan tinggi mensupport adanya praktisi-praktisi hebat untuk membantu meningkatkan skill bagi calon guru masa depan pada program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Nah, abad 21 Bapak Ibu, tentunya kita sudah sering mendengar adanya beberapa skill yang penting untuk ditingkatkan. Antara lain adalah learning skill, literasi skill, dan life skill.
yang mana ini Bapak Ibu sangat relevan dengan pendidikan masa depan. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita dengan semangat kolaborasi, kita bisa menciptakan guru-guru atau calon guru yang bisa memiliki skill-skill yang dibutuhkan di abad 21. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tujuan dari program praktisi mengajar yang pertama adalah menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, dan kolaboratif bagi calon guru. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi pengelola PPG di bawah perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan praktisi dunia kerja dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif, Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai media menjembatani kesenjangan antara pengelola PPG di bawah perguruan tinggi dan dunia kerja. Yang keempat, Bapak Ibu, berkontribusi dalam proses membentuk guru profesional. Nah, ini harapan kita bersama tentunya, untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan standar mutu profesi guru yang adaptif terhadap tantangan situasi masa depan. Yang tadi sudah saya bagikan, ada beberapa skill di abad 21 yang menjadi perhatian kita bersama untuk menghasilkan calon-calon guru yang bisa adaptif dengan tantangan situasi masa depan. Nah, Bapak Ibu, konsep dari program praktisi mengajar tentunya adalah menghasilkan guru atau lulusan dari perguruan tinggi yang adaptif terhadap dunia kerja atau dunia profesional. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, program ini menghadirkan para praktisi-praktisi atau jagoan-jagoan industri yang akan membantu para calon guru untuk lebih adaptif dengan situasi atau dinamika di masa depan, Bapak Ibu. Nah, model kolaborasinya pada program praktisi mengajar PPG Prajabatan, Bapak Ibu, seperti ini. Jadi, praktisi diharapkan yang memiliki keinginan atau kemauan untuk berkolaborasi bersama perguruan tinggi. Nah, bentuk kolaborasi Bapak Ibu ada dua, yaitu adalah kolaborasi pendek dan kolaborasi intensif. Nah, untuk kolaborasi pendek Bapak Ibu, ini terkhusus bagi praktisi yang memiliki keterbatasan waktu. Dan tentunya diharapkan praktisi ini punya semangat dan keinginan untuk berkolaborasi bersama perguruan tinggi. Yang kedua, hanya untuk praktisi yang belum pernah mengajar. Kecuali praktisi memilih untuk tidak menerima honor, begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, dilaksanakan minimum 2 kali pertemuan, maksimum 4 kali pertemuan. 4-8 jam tatap muka per semester yang didanai, Bapak Ibu ya. Nah, dilakukan sebelum 16 November 2022. Ini untuk kolaborasi pendek, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan kolaborasi intensif, ini lebih panjang. Praktisi yang dapat terlibat secara intensif, tentunya untuk berdiskusi, membuat sebuah rancangan yang baik, sehingga diharapkan ada outcome yang baik. Minimum 12 jam tatap muka dalam 1 semester. Maksimum adalah 6 jam kerja per semester yang didanai oleh program, Bapak Ibu. Nah, termasuk kelas pertama bersama mahasiswa, maksimum 2 jam, dan kelas evaluasi bersama mahasiswa, maksimum 2 jam. Dengan total 16 jam kerja per semester. Nah, kolaborasi ini berakhir diharapkan tanggal 18 November 2022, Bapak Ibu. Nah, ada dua, yaitu kolaborasi pendek dan kolaborasi intensif. Nah, monggo Bapak Ibu bisa dicermati sehingga memiliki peluang gitu Bapak Ibu bagi Bapak Ibu pengelola program PPG untuk berkolaborasi dengan program praktisi mengajar. Nah, pengaturan jadwal kolaborasi pembelajaran tergantung pada rencana pembelajaran semester tentunya Bapak Ibu, di mana mata kuliah disusun oleh dosen dan rencana kegiatan praktisi menurut bentuk kolaborasinya. Nah, ini catatan bagi kita semua Bapak Ibu. Mohon bisa disesuaikan pada rencana pembelajaran semester dan juga bentuk kolaborasi sesuai dengan baik juga praktisi ataupun kegiatan belajar mengajar di program PPG.
Nah, adapun persyaratan kepesertaan pada program praktisi mengajar, persyaratan perguruan tinggi untuk dapat mengikuti program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, perguruan tinggi di bawah naungan Kemdikbudristek, gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, perguruan tinggi dengan program studi PPG terakreditasi oleh BAN PT atau LAM. Yang ketiga, perguruan tinggi atau LPTK telah mendapat izin untuk menyelenggarakan program PPG Prajabatan dari Kemendikbudristek-Dikti, gitu Bapak Ibu. Nah, yang keempat, memiliki sarana learning management system untuk mendukung program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Saya kira Bapak Ibu dari pengelola program PPG sudah memiliki ini semua, begitu Bapak Ibu ya. Dan kami membuka peluang lebar untuk Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Nah, adapun persyaratan praktisi yang Bapak Ibu bisa ajak kolaborasi, yang pertama, praktisi tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN aktif, ya Bapak Ibu. Yang kedua, bukan guru yang memiliki NIDN atau NITK. Tidak berasal dari institusi perguruan tinggi yang sama, sudah bekerja dan atau membuka usaha minimum 3 tahun, pengalaman kumulatif sejak lulus diploma 3, diploma 4, dan strata 1. Yang kelima, saat ini masih bekerja atau usaha masih beroperasi, gitu Bapak Ibu, bagi praktisi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat Kampus Merdeka. Kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadi pertimbangan untuk mengajak para praktisi berkolaborasi. Mohon bisa konfirmasi kepada calon-calon praktisinya, begitu tentunya. Dan praktisi-praktisi ini Bapak Ibu juga bisa akses ya di program praktisi mengajar. Nah, adapun persyaratan Bapak Ibu bagi dosen pengampu atau dosen kelas, yang pertama memiliki NIDN dengan minimum jabatan akademik adalah asisten ahli. Yang kedua, terdaftar di perguruan tinggi peserta atau pengusul program praktisi mengajar sebagai dosen. Merupakan dosen pengampu dari mata kuliah yang diusulkan dalam program praktisi mengajar. Jadi ada 3 Bapak Ibu, mohon menjadi perhatian kita semua bagi Bapak Ibu dosen yang ikut pada kegiatan webinar pagi hari ini, ataupun bagi Bapak Ibu pengelola program PPG, mohon bisa diinformasikan kepada Bapak Ibu dosen. Nah, adapun jumlah atau batasan praktisi yang terlibat dalam program praktisi mengajar PPG Prajabatan Bapak Ibu. Praktisi hanya diperbolehkan terlibat dalam, yang pertama Bapak Ibu, maksimum 2 kelas kolaborasi pendek yang berbeda dalam 1 semester, atau maksimum 1 kelas per mata kuliah kolaborasi intensif untuk 1 semester. Dan yang ketiga, rasio kelas 1 dosen 10-50 mahasiswa. Nah, ini mohon menjadi pertimbangan juga bagi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah program PPG Prajabatan. Bapak Ibu bisa melakukan skenario untuk bisa bergabung di program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu terkait lini masa program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Nah, Bapak Ibu diharapkan bisa mengunggah proposal maksimum adalah tanggal 23 September 2022. Nah, selanjutnya kami akan mengumumkan hasilnya pada 4 Oktober. Ya, minggu keempat. Mohon maaf, pada bulan September 2022. Nah, diharapkan awal perkuliahan program PPG pada 3 Oktober 2022 dan harapannya dapat dilaksanakan selama 7 minggu pelaksanaan program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Nah, diharapkan kegiatan bisa berakhir
tanggal 18 November 2022 Bapak Ibu, dan nanti untuk laporan akhir kegiatan program PPG Prajabatan melalui program praktisi mengajar, nanti kami bisa terima laporan akhirnya tanggal 25 November 2022. Selanjutnya akan ada proses evaluasi program. Nah, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu ada pada bulan September, kami memiliki beberapa informasi webinar, BIMTEK nanti akan dilaksanakan oleh tim pelaksana program praktisi mengajar. Nanti pada bulan Oktober ada proses penilaian proposal di akhir September dan pelaksanaan pada bulan Oktober. Nanti pada bulan November ada Bapak Ibu akan diinformasikan terkait ketercapaian program gitu, dan nanti Desember adalah evaluasi program. Nah, ini Bapak Ibu lini masa untuk program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Monggo Bapak Ibu bisa dicermati sehingga Bapak Ibu sudah bisa mulai mempersiapkan proposal program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Dan tentunya proposalnya tidak susah Bapak Ibu, jadi berdasarkan dari RPS yang Bapak Ibu miliki, nanti bisa disesuaikan dengan template proposal kami tentunya. Dan tentunya Bapak Ibu diperkenankan untuk mengajak praktisi atau jagoan dari industri untuk berkolaborasi bersama Bapak Ibu dosen di program PPG Prajabatan untuk menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif, mempersiapkan guru-guru yang bisa adaptif dengan skill-skill yang dibutuhkan pada abad 21. Nah, adapun tahapan umum program praktisi mengajar Bapak Ibu, yang pertama dosen koordinator perguruan tinggi itu diharapkan registrasi di platform kami Bapak Ibu. Yang kedua, pengajuan proposal dan pembukaan mata kuliah untuk kolaborasi bersama praktisi. Nah, di sini nanti setelah itu dosen atau koordinator perguruan tinggi bisa mengajak praktisi berkolaborasi. Termasuk juga Bapak Ibu bersamaan dengan kegiatan itu, praktisi diharapkan terregistrasi Bapak Ibu ya di platform kami dengan cara mengisi profil yang dibutuhkan untuk verifikasi program praktisi mengajar. Tentunya profil nanti akan direview oleh tim kami Bapak Ibu, dan bila mana sudah selesai direview dan dievaluasi, praktisi yang Bapak Ibu ajak nanti akan bisa diakses di platform praktisi mengajar. Nah, setelah Bapak Ibu bisa mengakses praktisi-praktisi yang tadi Bapak Ibu akan ajak kolaborasi, Bapak Ibu bisa mengunggah proposal pengajuan program praktisi mengajar, yaitu proposal A dan proposal B. Nah, setelah itu proses review kolaborasi, eselonisasi bagi praktisi dan proses seleksi. Nah, setelah itu kami akan umumkan Bapak Ibu pada minggu keempat bulan September, yang tadi saya sudah informasikan di lini masa, terkait pengumuman lolos seleksi dan onboarding praktisi, gitu Bapak Ibu. Diharapkan setelah itu ada pelaksanaan kolaborasi, pelaporan kolaborasi, diharapkan berakhir kegiatan tanggal 18 November tadi, dan pelaporannya maksimum adalah minggu keempat bulan November. Setelah itu kami akan review berkas pelaporannya, dan yang terakhir adalah pencairan honor praktisi dan monitoring evaluasi program. Nah, ini Bapak Ibu alur kegiatannya bisa di Bapak Ibu cermati, sehingga besar harapan kami Bapak Ibu dari dosen atau pengelola program PPG bisa bersama-sama berkolaborasi dengan program praktisi mengajar. Nah, adapun sistematika proposalnya Bapak Ibu, yang pertama terkait persyaratan, gitu Bapak Ibu ya. Saya coba ringkas, ada 5 poin dari kementerian, gitu, Kemdikbudristek, di bawah Kemdikbudristek, terakreditasi program perguruan tinggi, akreditasi prodi, izin penyelenggaraan, dan sarana LMS. Dan adapun persyaratan yaitu terkait dosen pengampu, rasio dosen, jumlah jam kolaborasi, dan sarana LMS-nya. Nah, ini dari perguruan tingginya, begitu Bapak Ibu. Untuk mata kuliahnya terkait yang saya sebutkan kedua, yaitu adalah dari dosen pengampu, rasio dosen, jumlah kolaborasi jam, dan sarana LMS-nya. Nah, dari perguruan tinggi Bapak Ibu diharapkan mohon dibantu untuk kelengkapan data, isian, dan lampirannya. Nah,
untuk mata kuliah, Bapak Ibu, mohon kelengkapannya terkait deskripsi mata kuliah. Nah, saya kira di RPS yang Bapak Ibu telah susun, Bapak Ibu bisa copy ke proposal kami, begitu. Nah, yang kedua terkait KPMK-nya, begitu Bapak Ibu. Ketiga, rencana kolaborasi dan kesesuaian praktisi dengan mata kuliah atau deskripsi mata kuliah yang Bapak Ibu ajukan. Ini adalah kunci dari alignment-nya Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, mata kuliah sudah di-create, proposal juga sudah diselesaikan, diharapkan ada relevansi dengan profesi guru di masa depan, gitu ya, dalam bentuk strategi pembelajaran dan model kolaborasi. Dan ini nanti Bapak Ibu kami akan satu konstruksikan dalam survei ketercapaian program. Nah, yang menjadi catatan bagi kita semua Bapak Ibu, mohon dibantu terkait informasi data diri, strata pendidikan, bidang keahlian kerja, pengalaman kerja, posisi, lama jabatan bagi praktisi. Ini penting Bapak Ibu, karena dari sini kita bisa melihat bahwa adanya relevansi dari mata kuliah, dosen, dan praktisi yang akan berkolaborasi. Nah, kelengkapannya Bapak Ibu, tadi terkait identitas diri, bukti kerja dan kompetensi menjadi penting Bapak Ibu, surat pernyataan dan lampiran pendukung bila mana dibutuhkan. Nah, ini adalah pemeriksaan kelayakan programnya dalam bentuk proposal mata kuliah. Nah, Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu bisa memperhatikan titik-titik kritisnya sehingga proses seleksinya bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu bisa melaksanakan program praktisi mengajar PPG Prajabatan bersama praktisi sehingga ada peluang adanya kelas yang dinamis, kolaboratif dan partisipatif. Nah, mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu pimpinan LPTK atau pengelola program PPG atau Bapak Ibu dosen yang mengampu program PPG Prajabatan untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses informasi program praktisi mengajar di laman website kami di www.praktisimengajar.id ataupun bagi Bapak Ibu yang berkenan mengakses sosial media kami, Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram kami @praktisimengajar atau di Twitter kami @pmtmengajar atau di Facebook kami di Praktisi Mengajar. Monggo Bapak Ibu, kami membuka peluang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu dosen, pengelola LPTK atau pengelola PPG Prajabatan atau dari pimpinan perguruan tinggi untuk berkolaborasi bersama praktisi melalui program Praktisi Mengajar. Saya kira informasi yang saya bisa bagikan sudah saya bagikan seluruhnya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Yosefa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri atas materinya. Kita akan melanjutkan materi yang kedua mengenai penjelasan detail bagaimana Bapak Ibu nanti menggunakan laman kami di Praktisi Mengajar yang akan dibantu jelaskan oleh Ibu Dr. Gracia Ongko Wijoyo. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Gracia. Baik, terima kasih Bu Yosefa. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Dr. Junaidi, Gama, kemudian Bapak Dr. Febri, Ibu Yosefa, Bapak Ibu pimpinan LPTK, Bapak Ibu dosen program PPG Prajabatan, dan Bapak Ibu praktisi guru yang hadir di pagi ini. Saya akan membagikan materi-materi teknis dan saya juga sempat melihat beberapa chat di Q&A, Bapak Ibu. Semoga nanti dari materi yang saya paparkan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi oleh Bapak Dr. Febri sudah dijelaskan mengenai program praktisi mengajar untuk PPG Prajabatan. Nah, bagi Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi, Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan diri Bapak Ibu sekalian sebagai koordinator perguruan tinggi menggunakan link yang ada di sini atau bisa langsung scan QR code-nya, dan jangan khawatir Bapak Ibu, materi ini juga kami bagikan via chat dan juga nanti Bapak Ibu yang bergabung di Telegram kami akan bisa mengakses materi-materi yang terupdate.
Mungkin sedikit informasi begitu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merupakan koordinator perguruan tinggi yang dari dikti maupun diksi, apabila Bapak Ibu ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu sebagai koordinator perguruan tinggi PPG juga, Bapak Ibu harap menggunakan email yang lain, karena untuk masing-masing dikti, diksi, dan juga PPG membutuhkan akun yang berbeda begitu Bapak Ibu. Jadi nanti mohon diperhatikan. Nah, apabila tidak, Bapak Ibu merupakan koordinator baru dari perguruan tinggi Bapak Ibu langsung saja mendaftar dan nanti menggunakan email institusi Bapak Ibu. Jadi menggunakan @institusinya Bapak Ibu.ac.id seperti itu. Sedangkan bagi Bapak Ibu dosen pengampu PPG, Bapak Ibu bisa juga langsung registrasi dosen menggunakan link berikut ataupun scan dari QR code berikut. Baik, bagi Bapak Ibu praktisi guru bisa langsung registrasi melalui dosen, yaitu link yang kami bagikan di sini. Baik. Saya urutkan melalui koordinator perguruan tinggi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Berikut adalah alur pendaftaran bagi Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi. Bapak Ibu pada saat mendaftar akan mengisi Google Form terlebih dahulu untuk kami pastikan bahwa memang Bapak Ibu lah yang ditunjuk sebagai koordinator perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Silahkan diisikan saja sesuai Google Form yang ada dan pastikan Bapak Ibu memilih kategori PPG. Kemudian yang perlu dicermati adalah tadi email menggunakan email institusi perguruan tinggi, kemudian pastikan akreditasinya perguruan tinggi juga dipilih, dan sertifikat akreditasi perguruan tinggi juga diupload di dalam Google Form ini. Serta mohon disertakan nomor telepon aktif Bapak Ibu sekalian agar kami bisa menghubungi Bapak Ibu dengan lebih mudah. Nah, setelah setelah Google Form dan segala inputannya terisikan, Bapak Ibu silahkan klik submit. Nah, ini adalah penjelasan lebih detailnya lagi untuk masing-masing isiannya. Nanti Bapak Ibu bisa cermati di dalam panduan yang ada. Bagi Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi tentunya merupakan seorang dosen yang perlu memiliki NIDN sebagai kriteria koordinator perguruan tinggi. Maka Bapak Ibu bisa menginputkan nomor NIDN yang aktif. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu bisa klik submit. Dan kami membutuhkan sekitar 3-7 hari kerja bagi tim kami untuk melakukan validasi akun koordinator perguruan tinggi, dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email untuk bisa mengakses dashboard di platform. Tentunya dengan timeline yang cukup mepet bagi program PPG Prajabatan Praktisi Mengajar ini, kami akan melakukan proses verifikasi jauh lebih cepat daripada proses normalnya untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Baik, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan akun, Bapak Ibu akan mengakses dashboard di dashboard.praktisimengajar.id. Nanti Bapak Ibu login dengan email dan juga password yang ada. Bapak Ibu akan melihat di sebelah kiri ada berbagai tab. Gitu ya Bapak Ibu, jadi ada berbagai tab. Bapak Ibu yang perlu isi terlebih dahulu adalah profil perguruan tinggi. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Pada saat pengisian profil perguruan tinggi, berikut adalah 11 hal atau 11 poin yang perlu diisikan untuk kami mengenali profil perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan diisikan saja sesuai dengan data-data yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ketersediaan learning management system ini Bapak Ibu bisa silahkan pilih saja apakah tersedia atau tidak. Kemudian bila tersedia apakah berbasis Moodle atau berbasis LMS yang lain. Kemudian untuk proposal A, tadi saya juga sempat melihat beberapa pertanyaan terkait proposal. Untuk
khusus program PPG ini, silahkan diisikan surat izin pelaksanaan PPG Prajabatan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot dengan menulis proposal A, langsung saja diuploadkan surat izin pelaksanaan PPG Prajabatan. Baik, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung kirim dan Bapak Ibu bisa meng-create atau membuat tambahan data program studi. Jadi pada saat Bapak Ibu melihat tab profil, maka ada bar di atas ini ya Bapak Ibu yang perlu dilengkapi. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah setelah profil terselesaikan, Bapak Ibu bisa beranjak ke berikutnya yaitu di program studi. Nah, di bagian program studi Bapak Ibu bisa klik tambah data. Di sini tambah data, Bapak Ibu mendaftarkan program studi yang ingin didaftarkan pada program praktisi mengajar ini. Berikut adalah tampilannya untuk program studi. Jadi Bapak Ibu bisa isikan saja untuk program studi sesuai dengan nama program studi yang dibuka oleh program Bapak Ibu sekalian. Misalnya guru kelas SD atau misalnya bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian silahkan dipilih akreditasi program studi, apakah unggul, baik sekali, baik atau tidak terakreditasi. Nah, apabila akreditasi Bapak Ibu masih berupa akreditasi A, B, C, seperti itu, Bapak Ibu bisa konversikan dengan akreditasi yang sedang diajukan untuk unggul, baik sekali, baik atau kategori yang lain. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu silakan klik simpan, maka program studi Bapak Ibu sekalian akan dapat dipilih untuk membuat mata kuliah. Nah, setelah program studi selesai, kita beranjak ke bar berikutnya di paling kanan ini. Bapak Ibu bisa klik di mata kuliah. Nah, ini dia yang nanti akan terlihat semua program studi yang telah didaftarkan. Ini adalah contoh-contoh untuk PPG, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa terlihat di bawah sini adalah nama-nama program studi yang sudah Bapak Ibu tambahkan datanya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik tambah mata kuliah untuk masing-masing mata kuliah per program studinya. Nah, ini adalah yang akan Bapak Ibu lihat pada saat menambahkan mata kuliah. Bapak Ibu silakan menuliskan nama mata kuliahnya, kemudian di program studi apa. Nah, program studi ini akan keluar drop down Bapak Ibu, yaitu jadi pilihan yang setelah Bapak Ibu isikan di bar yang sebelumnya. Jadi apabila Bapak Ibu belum mengisikan nama program studi, maka tidak akan muncul di bagian program studi di sini, di isian sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan dipilih rumpun mata kuliahnya. Apabila itu pendidikan, maka Bapak Ibu silahkan diisikan rumpun ilmu pendidikan begitu. Kemudian skema mata kuliahnya, skema kolaborasi yang akan direncanakan dan dilaksanakan dengan praktisi, apakah itu pendek atau itu intensif, silahkan Bapak Ibu pilih. Di sini tidak bisa dipilih dua-duanya Bapak Ibu karena harus jelas penawaran kolaborasi apa yang akan ditawarkan kepada praktisi begitu, apakah itu pendek atau itu intensif. Kemudian silakan Bapak Ibu upload proposal B. Di sini kami menamai proposal B, namun khusus bagi program PPG, Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk membuat proposal B sesuai dengan template yang ada, mengingat waktu yang cukup mepet. Bapak Ibu silahkan upload saja atau mengunggah file rencana pembelajaran semester. Jadi silahkan dari mata kuliah Bapak Ibu diupload saja RPS yang ada. Setelah Bapak Ibu upload, nanti dari tim program akan memberikan email ke Bapak Ibu sekalian untuk mengisikan beberapa data-data tambahan, rencana-rencana kolaborasi dengan praktisi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan email setelah Bapak Ibu klik simpan dan klik kirimkan untuk proposal B-nya. Baik, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat mata kuliah yang sudah create atau terbuat, dan Bapak Ibu
bisa melihat file yang ada apabila ingin dicek kembali yang sudah diunggah. Kemudian Bapak Ibu yang ingin merevisi atau merubah yang sudah diunggah, Bapak Ibu bisa klik ubah di sini. Kemudian Bapak Ibu juga perlu masuk ke data kelas. Nah, untuk data kelas ini adalah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian apabila memiliki beberapa kelas paralel. Apabila hanya ada satu kelas paralel, silahkan isikan satu saja, satu kelas. Apabila ada dua ataupun lebih, silahkan ditambahkan beberapa kelas. Hitungannya Bapak Ibu untuk satu kelas adalah satu praktisi. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan atau berkolaborasi dengan satu praktisi yang sama untuk dua kelas paralel, itu akan terhitung kepada praktisi Bapak Ibu sekalian dua kolaborasi pendek. Apabila itu kolaborasi intensif, maka satu kelas akan terhitung satu kolaborasi intensif. Jadi dengan demikian perlu praktisi yang berbeda, karena satu praktisi hanya boleh mengisi satu kelas kolaborasi intensif atau dua kelas kolaborasi pendek. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan kelas dengan klik di sini tambah kelas. Nanti isiannya seperti ini Bapak Ibu, ditulis saja nama kelasnya, misalnya tadi bahasa Indonesia A atau bahasa Indonesia B dan lain-lain. Kemudian apabila Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi juga sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut, silakan dicentang bagian ini koordinator sebagai dosen. Kemudian nama dosen dan NIDN dan email akan otomatis terisi begitu. Nah, bagi Bapak Ibu dosen yang telah mendaftar akun pada platform kami, tampilannya akan mirip dengan koordinator perguruan tinggi. Bapak Ibu juga bisa mengisi atau meng-create atau membuat kelas dan juga bisa menambahkan kelas, bisa juga menambahkan mata kuliah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi koordinator perguruan tinggi di sini sifatnya adalah sebagai koordinator yang juga boleh menjadi dosen mata kuliah atau dosen pengampu begitu Bapak Ibu. Nah, setelah diisikan silahkan klik simpan. Setelah itu Bapak Ibu silahkan klik data praktisi. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengajak kolaborasi praktisi. Pada saat mengklik data praktisi tadi, Bapak Ibu bisa klik tambah praktisi untuk mencari praktisi dan mengundang praktisi untuk berkolaborasi di kelas. Apabila sudah mengajak kolaborasi, maka ini adalah tampilan yang akan terlihat. Jadi praktisinya sudah ada, kemudian apakah statusnya sudah disetujui atau masih menunggu begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebentar, saya kembali dulu. Pada saat Bapak Ibu klik tambah praktisi, di sini yang akan muncul di tab cari praktisi di sebelah kiri akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu fiturnya Bapak Ibu bisa mencari seluruh praktisi yang terdaftar di direktori kami. Bagi Bapak Ibu praktisi yang mendaftar akan melalui berbagai proses, yaitu mendaftarkan akun, kemudian memverifikasi akunnya, mengisi kelengkapan profil yang ada. Nanti saya akan jelaskan demo akun untuk praktisi, dan ada tim verifikator internal kami yang memverifikasi profil Bapak Ibu praktisi apakah sudah sesuai begitu ya dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri. Nah, apabila praktisi sudah disetujui, maka nama-namanya dan profilnya akan muncul di halaman dosen seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung cari praktisi berdasarkan nama apabila itu Bapak Ibu sudah mengenal praktisinya begitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengajak rekan praktisi guru, maka tentunya Bapak Ibu sudah memiliki nama praktisi tersebut. Bisa langsung diketikkan dan nanti akan muncul namanya di sini. Nah, apabila belum, Bapak Ibu dosen maupun koordinator perguruan tinggi bisa mencari praktisi berdasarkan filter yang ada. Bapak Ibu silahkan klik tanda ini ya. Ini nanti akan muncul seperti ini.
Bapak Ibu bisa filter berdasarkan rumpun ilmu, mungkin juga mau difilter berdasarkan keahlian begitu ya. Apabila ada mata kuliah selektif atau elektif yang membutuhkan praktisi-praktisi dari bidang ilmu yang lain begitu, silahkan diisikan saja dan difilter. Nah, pada saat difilter nanti juga akan langsung keluar nama-nama sesuai filter yang ada. Pada saat Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai praktisinya, Bapak Ibu silahkan klik tombol di sini, ada titik 3 di sini. Ini nanti yang akan Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bisa mengklik detail profil untuk melihat profil praktisinya. Dan di sana nanti Bapak Ibu belum bisa melihat email maupun nomor HP dari praktisi karena kami memang memproteksi data privasi praktisi. Jadi Bapak Ibu bisa kirimkan permintaan untuk akses informasi lengkap praktisi. Nah, di sini setelah mengirimkan ini, apabila praktisinya sudah menyetujui, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi bisa mendapatkan email dan juga nomor HP praktisi. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung menghubungi praktisi, mohon diajak diskusi terlebih dahulu, kalau bisa diajak Zoom meeting atau bertemu itu akan jauh lebih baik. Silahkan diajak berdiskusi mata kuliahnya apa, RPS-nya seperti apa, ekspektasi kapan mengajar, kira-kira berapa mahasiswa, dan detail-detailnya. Kami ingin menghimbau dengan menggarisbawahi bahwa komunikasi dan diskusi antara dosen dan juga praktisi itu sangat penting sebelum Bapak Ibu mengajak kolaborasi. Karena tentunya praktisi juga akan bingung nih kalau Bapak Ibu sekalian mengajak kolaborasi tapi belum diajak berdiskusi, gitu ya Bapak Ibu. Baik, nah setelah Bapak Ibu mengajak berdiskusi dan praktisinya juga terlihat kira-kira menyetujui, maka Bapak Ibu bisa klik di platform ini untuk ajak kolaborasi. Begitu. Nah, maka nanti di platform praktisi akan keluar permintaan kolaborasi dan praktisi akan merespon apakah menyetujui atau tidak. Mungkin saya juga ingin himbau bagi Bapak Ibu dosen dan juga koordinator perguruan tinggi, mengingat waktunya yang cukup mepet dengan timeline yang ada, apabila Bapak Ibu mencari praktisi dari direktori atau dari platform, kemudian praktisi tidak merespon ajakan permintaan akses informasi ataupun ajakan kolaborasi dalam 2 atau 3 hari bekerja ataupun weekend, Bapak Ibu bisa membatalkan ajakan tersebut dan mencari praktisi yang lain, begitu ya Bapak Ibu. Jadi apabila kurang respon, maka Bapak Ibu silahkan berpindah ke praktisi yang lain. Nah, berikut adalah fitur yang akan terlihat pada saat Bapak Ibu mengajak kolaborasi. Jadi Bapak Ibu silahkan isikan mata kuliah mana yang akan diajak kolaborasi, kemudian kelasnya apa, dan untuk eselon ini nanti Bapak Ibu silahkan lihat saja di panduan praktisi mengajar, karena eselon ini nanti akan berhubungan dengan honor praktisi, begitu Bapak Ibu. Setelah itu silahkan diklik kirim. Nah, Bapak Ibu bisa membatalkan ajakan kolaborasi sebelum praktisi merespon. Apabila praktisi sudah merespon, maka tidak bisa dibatalkan. Nah, ini adalah tampilan yang akan Bapak Ibu lihat. Untuk tab permintaan akses, ini adalah hasil-hasil respon praktisi apakah menerima Bapak Ibu untuk menghubungi mereka lebih lanjut. Sedangkan permintaan kolaborasi di sini akan menunjukkan apakah ajakan kolaborasi Bapak Ibu diterima atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah praktisi menyetujui ajakan kolaborasi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu baru bisa mengirimkan proposal B atau yang tadi RPS yang Bapak Ibu upload. Nah, bagi Bapak Ibu dosen bisa melaksanakan pembukaan mata kuliah, pembukaan kelas, mengajak praktisi berdiskusi dan juga berkolaborasi. Namun yang bisa mengirimkan proposal B hanya koordinator perguruan tinggi.
Jadi Bapak Ibu dosen, silahkan berkoordinasi dengan koordinator perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan proposal B. Jadi koordinator perguruan tinggi akan akses di dashboard untuk klik kirim, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah diklik kirim, maka status draft ini akan berubah dan masuk kepada tim program untuk di-review dan dilakukan proses seleksi. Baik, saya akan berpindah dahulu ke bagian praktisi. Jadi Bapak Ibu praktisi yang nanti mendaftarkan melalui link yang tadi sudah di-share, Bapak Ibu bisa login, dan pada saat Bapak Ibu login, Bapak Ibu akan melihat tab seperti ini. Nah, ini adalah bagi Bapak Ibu praktisi guru maupun praktisi yang bukan guru tapi ingin mengajar dan berkolaborasi dengan PPG Prajabatan. Bagi Bapak Ibu praktisi, silahkan klik profil ini, maka akan keluar tab-tab sebagai berikut. Data keuangan belum akan terlihat apabila Bapak Ibu belum lolos seleksi. Maka Bapak Ibu silahkan klik data diri, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat sama ya, mirip dengan yang tadi sudah saya jelaskan, ada bar di atas. Jadi pastikan setiap tab yang ada, bar ini juga ada, dan setiap bar ini harus diisikan dengan lengkap, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan diisikan saja data dirinya, apakah WNI ataupun WNA, dan sisanya silakan diisikan sesuai dengan KTP Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu mohon upload KTP di sini sesuai dengan kriteria yang ada. Mohon diperhatikan file maksimumnya berapa, kemudian file yang diperbolehkan formatnya PNG atau JPEG, dan format-format yang ada. Jadi nanti kalau ternyata tidak bisa upload, mungkin karena filenya melebihi batas maksimum atau karena tidak sesuai formatnya, begitu. Setelah itu bisa berpindah ke tab sebelahnya. Silahkan diisikan, nanti Bapak Ibu praktisi dipilih saja apakah guru, nanti akan ada tab di sini untuk Bapak Ibu guru, silahkan diisikan di mana bekerjanya, institusinya, CV Bapak Ibu sekalian silahkan diupload, mohon CV-nya bisa diupload sedetail mungkin, jadi riwayat pekerjaan, kemudian riwayat pendidikan, seperti itu, yang mana mohon diperhatikan telah menyesuaikan dengan kriteria praktisi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri. Nah, nanti setelah Bapak Ibu isi, di bawah sini akan ada tombol simpan dan lanjutkan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa klik di sini hubungi bantuan. Di sini hubungi bantuan akan ada tiketing yang akan ada tim kami membantu kesulitan Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan diisikan saja. Dan apabila mau melampirkan screenshot atau hal-hal yang Bapak Ibu kesulitan bisa dilampirkan dan dikirimkan. Nah, setelah selesai pekerjaan saat ini, Bapak Ibu bisa ke tab berikutnya di media sosial. Boleh dicantumkan media sosial profesional Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu seorang guru yang aktif memberikan materi-materi di Instagram, begitu, Bapak Ibu boleh cantumkan Instagram Bapak Ibu, LinkedIn juga boleh, atau itu materi-materi yang aktif di Facebook juga boleh. Nah, setelah itu simpan dan lanjutkan, Bapak Ibu bisa berpindah ke tab berikutnya di latar belakang. Nah, Bapak Ibu silahkan isikan riwayat pendidikan selengkap mungkin Bapak Ibu. Mohon dapat diikuti berbagai isian profil yang kami perlukan supaya kami bisa memastikan bahwa Bapak Ibu memang praktisi ahli yang sesuai dengan kriteria praktisi mengajar, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pengalaman kerja juga bisa diisikan, misalnya Bapak Ibu adalah kepala sekolah dari sekolah negeri mana, begitu silakan diisikan apakah itu berapa lama bekerjanya dan lain sebagainya. Kemudian mohon selengkap mungkin juga klik simpan dan lanjutkan, kemudian beralih ke keahlian. Nah, di keahlian ini Bapak Ibu bisa mengisikan sebanyak mungkin keahlian yang Bapak Ibu miliki. Misalnya bahasa Inggris begitu ya. Atau
Ini di sini Bapak Ibu bisa pilih sebanyak mungkin di sini. Nanti di sini bisa centang seperti itu. Nah, keahlian ini juga adalah salah satu yang akan terlihat di fitur dosen pada saat mencari praktisi berdasarkan bidang keahlian ataupun rumpun ilmu seperti itu Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki sertifikasi profesi atau sertifikasi lain-lainnya, Bapak Ibu bisa mengisikan di sini. Apabila tidak, juga tidak perlu. Untuk sertifikasi ini sifatnya opsional apabila dimiliki. Nah, di sini menjadi salah satu selling point bagi Bapak Ibu agar bisa segera diajak kolaborasi dengan rekan-rekan dosen dari LPTK. Nah, setelah selesai tab latar belakang, Bapak Ibu bisa berlanjut ke tab kolaborasi. Di sini silahkan diisikan apakah Bapak Ibu available atau bersedia mengisi kolaborasi pendek atau intensif, atau kemudian bersedia daring ataupun luring. Nah, ini tidak masalah apakah itu nanti sesuai dengan kolaborasi di akhirnya. Ini sifatnya hanyalah untuk menunjukkan kepada rekan-rekan dosen, Bapak Ibu available di tipe kolaborasi apa dan di tipe bentuk pembelajaran apa. Setelah itu Bapak Ibu simpan dan lanjutkan, kemudian bisa klik di bidang studi, apakah itu bidang studinya fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa centang sebanyak mungkin yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Dan kemudian di sini ada modul program belajar yang ini sifatnya juga opsional, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload modul-modul yang pernah Bapak Ibu ajarkan supaya menjadi selling point juga bagi rekan dosen pada saat mencari praktisi begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik simpan dan lanjutkan, Bapak Ibu bisa berpindah ke tab persetujuan. Di tab persetujuan ini, Bapak Ibu silahkan klik mandiri saja, tidak perlu klik institusi, klik mandiri saja, dan silahkan klik nama perusahaan. Nah, nama perusahaan bagi Bapak Ibu praktisi guru, di sini akan diisikan nama sekolah di mana Bapak Ibu bekerja, begitu ya. Jadi, silahkan saja misalnya SMP Negeri Surabaya, misalnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa memilih apakah mau berkontribusi secara pro bono, berarti tidak mendapatkan honor, atau Bapak Ibu mau berkontribusi dengan berbayar, di mana nanti kami akan memberikan honor bagi praktisi guru maupun praktisi umum. Baik, setelah selesai, nanti akan ada beberapa statement yang perlu dicentang, dan Bapak Ibu perlu klik kirim. Di sini akun profil yang saya tunjukkan adalah akun profil demo, jadi tidak ada tombol kirim. Cuman pada saat Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan bisa ada satu tombol klik kirim. Nah, setelah Bapak Ibu klik kirim, barulah profil Bapak Ibu masuk ke tim internal untuk diverifikasi. Apabila belum diklik kirim, maka Bapak Ibu statusnya akan tetap draft. Nah, di status draft, selama status itu draft, Bapak Ibu masih bisa merevisi, dan di tim internal tidak bisa memverifikasi profil Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diperhatikan untuk klik kirim setelah selesai mengisi semuanya. Setelah itu Bapak Ibu akan melihat status Bapak Ibu di sini, tulisannya akan menunggu review. Nah, apabila tim internal program telah menyetujui profil Bapak Ibu sekalian, maka statusnya akan berubah menjadi terpublikasi seperti ini. Nah, setelah terpublikasi, maka rekan-rekan di perguruan tinggi, koordinator perguruan tinggi maupun dosen, baru bisa mengajak Bapak Ibu berkolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk pendaftaran praktisi. Nah, saya kira demikian Bu Yosefa untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Yosefa. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk materi yang diberikan. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu bisa ketikkan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom Q&A. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload pertanyaan dan juga materi hari ini, Bapak Ibu
sudah dibantu oleh tim kami memasukkan beberapa link yang Bapak Ibu butuhkan untuk download, bergabung juga di Telegram kami, dan juga mengisi daftar hadir pada kolom chat box. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi Q&A. Saya mengundang Ibu Dr. Gracia dan Bapak Dr. Febri untuk bergabung dalam sesi Q&A kita. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini mungkin banyak sekali ya Bu Gracia dan Pak Febri hari ini yang bergabung tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai dosen, tapi juga praktisi dalam berbagai bidang. Nah, mungkin perlu dijelaskan lagi begitu Pak Febri dan Bu Gracia mengenai apa itu NIDK dan apa itu NITK. Silakan. Mungkin Pak Febri ya, silakan Pak Febri. Iya, saya mungkin akan bantu di NIDK ya. Jadi nomor induk dosen khusus biasanya dimiliki oleh dosen yang sudah purna tugas, begitu ya, atau sudah emeritus, Mbak Yosefa, itu dari NIDN dikonversi ke NIDK. Begitu ya, itu yang bisa saya tambahkan untuk NIDK. Jadi memang program praktisi mengajar ini menyasar para praktisi ya, yang sudah punya pengalaman industri untuk diajak kolaborasi di kelas. Dan tentunya di kelas sudah ada dosen ya. Jadi saya kira satu elemen sudah cukup, yaitu dosen, dan elemen lain adalah praktisi. Begitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Bu Yosefa. Ya, baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Gracia mengenai apa itu NITK, Bu. Baik, NITK adalah nomor induk tenaga pendidik, begitu Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu dosen dan koordinator perguruan tinggi tentunya perlu memiliki NIDN yang aktif ya Bapak Ibu untuk bisa bergabung di program praktisi mengajar. Sedangkan bagi Bapak Ibu praktisi, Bapak Ibu merupakan praktisi, maka seharusnya bukan dosen. Nah, dengan demikian Bapak Ibu praktisi tidak boleh memiliki NIDN, nomor induk dosen, ataupun NITK, begitu ya, nomor induk tenaga pendidik. Namun Bapak Ibu yang merupakan dosen yang sudah tidak aktif, tapi sekarang aktif menjadi praktisi, mungkin NIDN-nya menjadi NIDK, begitu ya. Nah, itu masih kami perbolehkan. Namun bagi Bapak Ibu yang memiliki NIDK harus ikut kolaborasi intensif, begitu. Sedangkan saya juga melihat tentang NUPTK ya Bapak Ibu, mungkin saya sekalian singgung Bu Yosefa. Untuk Bapak Ibu guru tentunya memiliki NUPTK. Nah, ini memang sebagai tanda bahwa Bapak Ibu guru merupakan Bapak Ibu guru profesional. Nah, untuk NUPTK kami perbolehkan menjadi praktisi yang berkolaborasi pada program PPG Prajabatan. Demikian Bu Yosefa. Ya, baik. Terima kasih Bu Gracia dan Pak Febri. Berarti untuk praktisi Bapak Ibu yang memiliki NUPTK itu diperbolehkan untuk mendaftar sebagai praktisi, begitu ya, di program PPG Prajabatan. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang masuk mengenai NUPTK, apakah diperbolehkan menjadi praktisi guru? Jawabannya boleh ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki NUPTK untuk bisa mendaftar di program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana calon praktisi bisa mengajukan diri menjadi praktisi di program praktisi mengajar? Nah, mungkin sekaligus menginformasikan Bapak Ibu akan ada link khusus begitu ya Bu Gracia yang akan di-share oleh teman-teman kami di kolom chat, di mana nanti para praktisi bisa mendaftarkan dirinya pada link tersebut. Dan nanti akan selanjutnya seperti apa Bu Gracia setelah mendaftar pada link tersebut, Bu Gracia mungkin bisa dibantu jelaskan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yosefa. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bapak Ibu silahkan cek di chat. Poin nomor 4 ada tulisannya registrasi praktisi melalui dosen. Nah, disitulah link bagi Bapak Ibu praktisi.
silakan akses di situ, kemudian Bapak Ibu silakan daftar emailnya, nanti akan ada verifikasi email, atau Bapak Ibu bisa langsung akses login dashboard. Nah, pada saat Bapak Ibu akses login dashboard yang ada, Bapak Ibu akan terlihat laman yang tadi sudah saya informasikan tutorialnya. Mungkin saya share lagi sedikit. Di sini Bapak Ibu akan terlihat profil, kemudian Bapak Ibu akan mengisikan data diri dengan beberapa bar yang ada tadi, kemudian latar belakang dengan bar yang di atas ini juga, kolaborasi dengan beberapa barnya, kemudian persetujuan dengan beberapa isiannya. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan ada tombol di sini untuk klik kirim, dan Bapak Ibu akan kami review dan kami setujui profilnya untuk bisa diajak kolaborasi oleh dosen di perguruan tinggi. Baik, demikian Bu Yosefa. Ya, baik. Terima kasih Bu Gracia. Jadi Bapak Ibu silahkan mengeklik link yang sudah kami berikan pada chat box di poin 4 ya Bu Gracia ya, untuk mendaftarkan diri sebagai praktisi sebelum nanti bisa kami arahkan untuk login di laman kami. Betul begitu ya Bu Gracia ya? Ya, baik. Ya, betul, Bu. Bapak Ibu, saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang mungkin menjadi banyak pertanyaan oleh semua orang ya, Bu Gracia dan Pak Febri. Siapakah praktisi pendidikan yang dimaksud dalam kegiatan ini? Mungkin dalam PPG Prajabatan ini mungkin berbeda dengan program praktisi mengajar yang general secara umum begitu ya. Nah, banyak sekali yang mungkin penasaran begitu di PPG Prajabatan ini, program praktisi mengajar ini, kira-kira siapa yang menjadi praktisi dalam kegiatan ini? Begitu. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Febri dan dilengkapi oleh Bu Gracia. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Yosefa, ini pertanyaan yang betul, yang banyak kita temui ya di praktisi mengajar seri PPG Prajabatan. Nah, Bapak Ibu, tentunya siapa praktisi kita melihat dari CPMK mata kuliah yang diajukan oleh dosen ya, Bu Yosefa ya. Jadi dari situ kita akan melihat contoh mata kuliah A tentunya membutuhkan praktisi dengan kompetensi A, begitu ya. Dan ini kan bisa dari multi industri atau multi profesi, yang mana diharapkan praktisi-praktisi tadi memenuhi kualifikasi sebagai praktisi di program praktisi mengajar. Contohnya untuk prodi pendidikan fisika memungkinkan salah satu praktisi dari BRIN, begitu Bu Yosefa, yang mana terkait pengembangan teknologi tepat guna. Kan banyak guru-guru yang akan nanti mengajar di SMK, begitu ya, tentunya kan melahirkan siswa yang siap menjadi inventor teknologi tepat guna yang bisa dipakai langsung oleh masyarakat. Tentunya ini bisa mengundang praktisi-praktisi dari BRIN ya untuk menularkan semangat invensinya, ide-ide kreatif, inovatifnya untuk menciptakan teknologi tepat guna. Gitu. Nah, ini kembali lagi tergantung dari desain rencana pembelajaran semester Bapak Ibu dosen yang diajukan di program praktisi mengajar seri PPG Prajabatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan ditambahkan Bu Gracia. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Febri, Bu Yosefa. Bapak Ibu praktisi yang bisa bergabung di praktisi untuk PPG Prajabatan tentunya adalah praktisi guru, begitu ya Bapak Ibu. Tadi saya sempat sedikit menyinggung tentang praktisi guru yang memiliki NUPTK, karena itu adalah nomor yang memang menandakan sebagai guru yang berprofesi, begitu ya. Dan kalau dosen identifikasinya NIDN, kalau guru identifikasinya NUPTK. NIDN-nya tidak boleh ya, ya, betul Pak. Nah, maka Bapak Ibu yang berkolaborasi pada program praktisi mengajar khusus PPG Prajabatan bisa praktisi guru dan juga praktisi umum seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri, bisa dari BRIN ataupun praktisi-praktisi yang lainnya. Karena kalau kami lihat dari kurikulum PPG Prajabatan, ada mata kuliah inti yang memang membutuhkan praktisi guru, praktisi pendidik, begitu ya. Sedangkan mata kuliah selektif dan mata kuliah elektif lainnya yang lebih
bebas gitu ya, memiliki berbagai perspektif lainnya yang mungkin membutuhkan keahlian-keahlian dari praktisi ahli umum begitu. Mungkin seperti mata kuliah computational thinking mungkin butuh dari bidang IT atau dari bidang mana yang Bapak Ibu dosen dari LPTK maupun pimpinan dari perguruan tinggi rasa butuhkan untuk membekali para mahasiswanya dengan keahlian-keahlian yang lebih baik lagi. Begitu Pak Febri, Bu Yosefa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri dan juga Bu Gracia. Berarti praktisi siapa saja yang bisa bergabung? Jawabannya tergantung dari relevansi antara mata kuliah dan juga dengan praktisinya, begitu ya. Apakah nanti mata kuliah yang akan diberikan itu berkaitan dengan praktisinya, begitu. Jadi silakan Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru maupun praktisi dari berbagai bidang dan juga praktisi mungkin dari bidang-bidang yang unik-unik begitu Bapak Ibu yang relevan dengan mata kuliah, silakan mengajukan diri sebagai praktisi pada program praktisi mengajar. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mengenai apakah banyak sekali ya ini case-case seperti bertanya mengenai apakah kepala sekolah boleh mendaftar sebagai praktisi begitu ya. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Bu Gracia dan Pak Febri, boleh saja Bapak Ibu selama persyaratannya memenuhi syarat sebagai praktisi di program praktisi mengajar begitu ya. Selama mungkin Bapak Ibu kepala sekolah itu relevan dengan mata kuliah yang diajukan pada program praktisi mengajar begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai apakah guru anak usia dini bisa juga mendaftar pada program ini, begitu? Mungkin bisa dibantu jawab mengenai pertanyaan ini. Untuk PG PAUD ya, Mbak Yosefa ya. Tentunya PG PAUD kan ada program PPG-nya ya, prajabatan ya. Selama prodinya dibuka seperti PG PAUD, PG SD itu memungkinkan begitu Bu Yosefa ya. Jadi tentunya ini kan di bawah LPTK ya. Jadi monggo Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di program PPG selama itu tadi penyelenggaranya mendapat izin penyelenggaraan dan di bawah naungan Kemdikbudristek saya kira memungkinkan sekali begitu Bu Yosefa ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Febri. Mengingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom Q&A. Nanti kita akan bantu bacakan dan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi pada link yang sudah kami berikan pada kolom chat box dan juga semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri hari ini sudah kami sampaikan juga pada kolom chat box. Baik, melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya mengenai pertanyaan praktisi mengajar ini sebenarnya program apa begitu ya? Apakah ini program Kemendikbud atau mitra pembangunan, inovasi dan sebagainya? Mungkin pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Pak Febri dan Bu Gracia ya mengenai program praktisi pengajar ini sebenarnya program dari mana begitu? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu responnya. Jadi program praktisi mengajar PPG Prajabatan adalah salah satu program dari Kampus Merdeka Belajar, yang mana di bawah naungan Kemdikbudristek yang akan memberikan peluang bagi Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama praktisi dunia usaha dan dunia industri untuk melahirkan kelas yang kolaboratif dan partisipatif mendukung peningkatan kompetensi guru, calon guru, dan pengalaman belajar yang dinamis dan experiential learning bagi mahasiswa. Gitu ya, Bu Yosefa? Ya. Baik, terima kasih Pak Febri. Mungkin Bu Gracia ingin menambahkan, silakan. Ya, baik. Saya izin menambahkan, mungkin tadi belum sempat disinggung mengenai praktisinya untuk honor praktisi, karena program ini didanai oleh LPDP Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Febri juga sampaikan bahwa tidak boleh memiliki beasiswa, menerima beasiswa dari LPDP apabila
ingin menjadi praktisi berbayar begitu ya. Karena program ini didanai oleh LPDP dan persyaratannya adalah tidak boleh double beasiswa begitu Bapak Ibu. Karena di program kami ini honor praktisi yang diberikan adalah seperti beasiswa non-degree, jadi beasiswa tanpa degree oleh LPDP kepada Bapak Ibu praktisi. Nah, terkait honor praktisi yang ada, kami akan klasifikasikan berdasarkan eselon praktisi begitu ya. Eselon ini kami menggunakan per KBKN untuk menyetarakan praktisi yang mungkin bukan PNS menjadi kategori-kategori eselon 1, eselon 2 maupun eselon 3 dan ke bawah dengan rate yang cukup cukup menarik mungkin ya bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk eselon 3 dan ke bawah akan mendapatkan rate 900.000 per jamnya, per jam mengajar Bapak Ibu. Kemudian untuk eselon 2 yaitu 1 juta per jam mengajarnya, dan juga eselon 1 adalah 1,4 juta per jam mengajarnya. Jadi Bapak Ibu di sini kita akan menghitung berdasarkan jam pengajaran kelipatan 60 menit begitu ya, agar tidak mempersulit Bapak Ibu praktisi. Kalau di perguruan tinggi kita sering mengingat dengan SKS begitu yang mungkin agak kurang familiar bagi Bapak Ibu praktisi. Jadi kita akan gunakan kelipatan 60 menit begitu Bapak Ibu untuk honor praktisinya. Demikian Bu Yosefa tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Gracia. Jadi sebenarnya dana yang disiapkan oleh program praktisi mengajar ini cukup besar ya Bu Gracia ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung di program praktisi mengajar begitu ya. Tentunya Bapak Ibu kami memberikan pilihan bagi Bapak Ibu yang ingin mengabdikan dirinya dalam artian mengikuti program ini secara pro bono alias bersedia untuk tidak dibayar, maka kami juga tetap welcome begitu ya Bapak Ibu, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin mengabdikan dirinya begitu secara penuh, monggo Bapak Ibu untuk bergabung di program praktisi mengajar ini secara pro bono begitu. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang masuk, mungkin bisa dibantu oleh Pak Febri untuk menjelaskan sekali lagi Pak Febri mengenai persyaratan praktisi, karena kebetulan banyak sekali para praktisi yang bergabung di Zoom kita kali ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin masih banyak yang penasaran mengenai syarat praktisi yang bisa bergabung di program praktisi mengajar ini seperti apa, begitu. Silakan Pak Febri. Ya, baik, Bu Yosefa. Ada 6 persyaratan praktisi, gitu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bergabung berkolaborasi di program praktisi mengajar. Yang pertama tadi sudah beberapa kali diinformasikan oleh rekan saya Bu Gracia, tidak berstatus dosen dengan NIDN aktif, itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, bukan guru yang memiliki NIDK atau NITK. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak berasal dari institusi perguruan tinggi yang sama, ya. Yang keempat, sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 3 tahun, pengalaman kumulatif sejak lulus diploma 3, diploma 4, dan atau strata 1. Selanjutnya Bapak Ibu, saat ini masih bekerja atau usaha masih beroperasi. Dan yang paling penting Bapak Ibu nomor 6, tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksana Pusat Kampus Merdeka, kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi. Jadi ada 6, Bu Yosefa. Terima kasih. Ya, baik. Jadi persyaratannya sebenarnya tidak sulit begitu ya, Pak Febri ya, karena persyaratan ini memang kami rancang begitu ya Bapak Ibu untuk mempermudah praktisi mendaftar di program praktisi mengajar. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mengenai akun Bu Gracia. Mungkin ini bisa dibantu jawab ya Bu Gracia ya, bahwa salah satu dari teman-teman kita yang sudah mendaftar di program praktisi mengajar ini memiliki akun Bu Gracia di praktisi mengajar begitu, di perguruan tinggi dikti atau diksi begitu ya. Nah, sedangkan perguruan tinggi yang ada pada
gelombang ini adalah perguruan tinggi PPG. Nah, kira-kira jika sudah memiliki akun di perguruan tinggi Dikti atau Diksi, apakah harus membuat akun lagi begitu Bu Gracia atau bagaimana? Bisa dibantu jelaskan? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Apabila Bapak Ibu sudah mendaftar akun di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian untuk Dikti ataupun Diksi sebagai koordinator perguruan tinggi, maka untuk koordinator perguruan tinggi PPG harus menggunakan email lain. Tapi untuk dosennya harusnya bisa terkoneksi dengan akun yang ada gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk dosen yang memiliki akun sebagai dosen kemudian ingin berpindah sebagai praktisi tentunya tidak bisa ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah teridentifikasi sebagai dosen. Sedangkan praktisi yang kami harapkan adalah memang pure praktisi begitu ya. Jadi bukan merupakan dosen. Begitu Bu Yosefa. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Gracia. Pertanyaan selanjutnya mengenai prodi begitu. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Febri mengenai flow-nya begitu ya. Flow program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Mungkin bisa kembali dijelaskan lagi Pak, karena ada yang bertanya mengenai daftar prodi yang dibuka begitu. Apakah kami sebagai guru itu langsung mendaftar atau bagaimana? Nah, ini kan termasuk dalam penjelasan flow tadi ya Pak, bagaimana seorang guru atau mungkin praktisi bisa mendaftar di program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Silakan Pak Febri dibantu jelaskan. Baik, saya mohon izin share screen ulang ya. Iya, Bu silakan Yosefa, Bapak Ibu. Nah, jadi secara utuh alurnya gini Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari perguruan tinggi pengelola program PPG dari LPTK itu mengajukan program studinya, begitu ya Bu Gracia ya. Jadi dari situ nanti akan ada prodi apa saja, begitu ya, yang nanti bisa diakses oleh praktisi, begitu, dan dosen-dosen, gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ada berapa saja program studi. Nah, praktisi pun juga diharapkan juga registrasi agar bisa ada profilnya di laman kami, sehingga matchmaking bisa terjadi di platform kami, baik dari pengusul program, itu dari perguruan tinggi atau LPTK atau pengelola PPG, dan praktisi yang akan berkolaborasi. Nah, nanti Bapak Ibu dari situ pada prodi akan mengajukan proposal B, yaitu proposal mata kuliah, yang mana satu proposal itu satu mata kuliah, gitu ya, yang terdiri dari rancangan pembelajaran semester, kompetensi dosen, dan juga kompetensi praktisi, gitu ya, dan tentunya ada rasio mahasiswa yang akan bergabung di kelas tersebut. Nanti akan ada proses seleksi dan pelaksanaan kolaborasi hingga pencairan honor bagi praktisi yang berkenan berkolaborasi di program praktisi mengajar. Nah, jadi di awal Mbak Yosefa ini tentunya dari perguruan tinggi dulu ya, mengajukan, setelah itu mengunggah mata kuliah apa saja atau membuka mata kuliah, setelah itu bisa mengunggah proposal B. Saya kira begitu, Bu Yosefa, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri untuk penjelasannya. Jadi berhubungan dengan alur tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk melihat prodi dan mata kuliah apa saja Bapak Ibu yang dibuka, begitu ya Pak Febri ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyocokkan mungkin relevansi antara expertise Bapak Ibu dengan mata kuliah yang diajukan oleh perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom chat box bahwa berbagai praktisi itu boleh mendaftar ya Bapak Ibu ya, dari guru hingga banyak sekali praktisi yang tergantung relevan dengan mata kuliah yang diajukan oleh perguruan tinggi atau tidak Bapak Ibu. Jadi tergantung dari mata kuliah yang akan dilaksanakan pada semester ganjil ini, begitu Bapak Ibu.
Nah, menjelaskan juga pertanyaan yang Yosefa? sudah masuk. Ya, silakan Bu Gracia. Ya, mungkin saya izin tambahkan terkait Boleh, praktisi silakan. yang tadi, Bu. Ya, Ya, silakan Bu Gracia. baik, terima kasih, Bu. Bapak Ibu praktisi yang menanyakan mengenai mata kuliah yang available begitu ya. Bapak Ibu bisa pada saat sudah mengisi profil dan profilnya sudah disetujui, Bapak Ibu akan melihat tab di sini cari mata kuliah sehingga Bapak Ibu tidak perlu pasif menunggu ajakan kolaborasi ataupun ajakan dari perguruan tinggi begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini cari mata kuliah, Bapak Ibu bisa ketikkan mata kuliah yang mungkin Bapak Ibu merasa bisa begitu, misalnya matematika begitu, nanti akan keluar program-program atau apa ya, kelas mata kuliah yang sudah didaftarkan oleh perguruan tinggi yang sedang mencari praktisi begitu Bapak Ibu. Nah, di sini pun juga ada filter. Apabila tidak tahu mata kuliahnya apa namanya, Bapak Ibu bisa klik berdasarkan rumpun ilmu, silahkan dipilih saja skema kolaborasinya apakah itu pendek atau intensif bila mau melihat berdasarkan berbagai filter atau hanya satu filter saja Bapak Ibu bisa mengisikan, misalnya fisika begini. Maka kita klik, nanti di sini akan keluar mata kuliah apa yang ada. Karena ini account dummy begitu ya, account demo, maka tidak bisa melihat yang aslinya Bapak Ibu. Ini hanya contoh-contohnya. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik nih misalnya dengan mata kuliah sistem informasi. Nah, Bapak Ibu silakan klik titik 3 di sini, Bapak Ibu praktisi. Silakan lihat dulu detail perguruan tingginya, apakah sesuai yang Bapak Ibu ekspektasikan. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik, tinggal klik saja saya tertarik, maka data Bapak Ibu akan masuk ke akun dosen dan akun koordinator perguruan tinggi. Mereka akan mereview kira-kira Bapak Ibu praktisi cocok atau tidak dengan mata kuliah yang mereka tawarkan. Nah, dari situ Bapak Ibu akan bisa berdiskusi dengan dosen dan juga perguruan tinggi mengenai mata kuliah yang Bapak Ibu praktisi tertarik. Jadi both way begitu ya Bapak Ibu, dari dosen bisa mencari melalui fiturnya dosen dan kemudian dari praktisi bisa mencari melalui cari mata kuliah. Itu tambahannya dari saya Bu Yosefa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Gracia. Lengkap sekali jawabannya. Baik, Bapak Ibu mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9.34, maka kami akan mengakhiri sesi Q&A pada pagi hari ini. Bapak Ibu mengingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, akan dibantu oleh rekan-rekan kami dari tim program praktisi mengajar untuk mengirimkan linknya pada kolom chat box Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sempat terlewat mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Febri dan juga Bu Gracia pada pagi hari ini, Bapak Ibu juga bisa mendownload panduan dan juga Bapak Ibu bisa join grup di Telegram kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan banyak informasi pada link yang sudah dikirimkan pada kolom chat box kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melakukan registrasi praktisi melalui dosen pada link yang sudah kami kirimkan pada chat box. Baik, Bapak Ibu, demikian acara yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu dari seluruh perguruan tinggi PPG di Indonesia dan juga bagi Bapak Ibu praktisi yang bersedia hadir pada sosialisasi program praktisi mengajar gelombang PPG Prajabatan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata, Bapak Ibu. Terima kasih dan kami berharap Bapak Ibu bisa join pada program praktisi mengajar PPG Prajabatan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kolaborasi.